Tak disangka, cinta sejati menemukannya saat usia tak lagi muda. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu sudah utuh tanpa cinta? Clara, seorang wanita dewasa berusia 48 tahun, telah lama berdamai dengan kesendirian dan memilih mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Namun ketika hidupnya terasa stabil dan damai, sebuah surat misterius datang, membuka kembali pintu hati yang lama tertutup. Tanpa diduga, cinta sejati justru muncul bukan di masa muda, tapi saat ia paling matang memahami arti mencinta, termasuk mencintai dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel penuh cerita dan inspirasi kita semua. Celoteh Tante, tempat di mana kisah hidup tante-tante berjiwa tangguh dan hati lembut jadi teman ngopi kamu setiap malam. Di sini, kita nggak cuma cerita, tapi berbagi rasa, pelajaran hidup, dan tentu saja cinta yang kadang datang dari arah yang tak terduga. Nah, malam ini Tante punya satu kisah yang pasti bikin kalian senyum kecil. Mungkin juga terharu, atau malah merasa, "Loh, kok ini kayak aku, ya?" Judul ceritanya, tak disangka, cinta sejati menemukannya saat usia tak lagi muda, kisah tentang seorang wanita matang bernama Clara, yang setelah bertahun-tahun menyendiri dan fokus mencintai dirinya sendiri justru menemukan cinta sejati, bukan karena dia mencarinya, tapi karena dia sudah siap menerimanya. Yuk, siapin teh hangat dan selimut lembut kalian. Karena kisah malam ini bakal hangat sampai ke hati. Pagi di Banyumas selalu dimulai dengan kabut tipis dan suara burung pipit yang bersahutan dari dahan mangga tua di halaman belakang. Di sanalah Clara Wijaya berdiri, menggenggam cangkir teh melati hangat, menatap hamparan bunga kenanga yang mekar pelan-pelan di bawah sinar matahari yang malu-malu. Usianya telah 48 tahun, tapi wajahnya masih menyimpan keteduhan seperti dulu. Hanya saja kini ada garis-garis lembut di sudut matanya, jejak waktu dan kesabaran. Clara tinggal di rumah warisan ibunya, sebuah rumah limasan bergaya Jawa dengan sentuhan modern di dalamnya. Sepi, tenang, tapi hangat. Ia tinggal sendiri, tanpa anak, tanpa pasangan. Sudah 15 tahun sejak perceraian yang merobek separuh keyakinannya akan cinta. Sejak itu, ia tak pernah benar-benar membuka pintu hati lagi. Banyak yang mencoba, banyak yang menghampiri, tapi semua ditanggapi dengan senyum sopan, lalu dijaga jaraknya. Ia terlalu damai dalam sunyinya. Hidupnya diisi dengan hal-hal yang ia cintai. Butik mungil bernama Langgam Clara yang menjual kebaya modern hasil desainnya sendiri. Setiap benang, setiap motif, selalu ada cerita dan sentuhan pribadi. Pelanggannya datang dari berbagai kota, bukan hanya karena desainnya yang anggun, tapi karena Clara sendiri adalah bagian dari pesonanya. Sosok, tante, elegan dan lembut, yang berbicara dengan tenang dan tatapan mata yang dalam. Orang-orang bilang, hidup Clara sempurna. Ia mandiri, sukses, dan bahagia. Tapi tak banyak yang tahu, malam-malamnya sering diisi oleh suara detak jam dinding dan halaman novel yang ia balik sendiri. Tak banyak yang tahu bahwa saat ia merapikan gaun pengantin pelanggan muda, hatinya sempat bertanya, apakah aku pernah benar-benar bahagia? Lalu ia akan tertawa pelan dan berkata dalam hati, "Sudahlah, Clara. Bahagia itu bukan tentang siapa yang menggenggam tanganmu, tapi bagaimana kamu menggenggam hidupmu sendiri." Namun, hidup sering menyembunyikan kejutan di balik rutinitas. Hari itu, seperti biasa, Clara membuka paket-paket pesanan online di meja belakang butik. Ia membuka satu demi satu sambil mengecek invoice, tapi di antara tumpukan itu, ada satu amplop tanpa label, tanpa pengirim. Ia mengangkat alis, membuka perlahan, dan hanya menemukan satu kertas kecil bertuliskan tangan. Kadang cinta datang saat kau paling damai, bukan saat kau paling berharap. Clara mengernyit. Ia mencari petunjuk. Tidak ada nama, tidak ada tanda. Ia membalik amplopnya. Kosong. Surat itu sederhana, tapi kalimatnya menancap di hatinya seperti bisikan dari masa yang lama terkubur. Ia meletakkannya di meja, mencoba mengabaikannya,
Namun pikirannya mulai berputar. Siapa yang mengirim? Kenapa sekarang? Hari itu, butik tetap buka. Pelanggan tetap datang. Clara tetap melayani dengan senyum dan kelembutan seperti biasa. Tapi dalam diam, ada sesuatu yang mengusik. Dan ketika malam tiba, di antara irama jazz dari radio tua dan aroma minyak kayu putih yang ia oleskan ke pelipis, pikirannya kembali pada surat itu. Clara tidak tahu bahwa hari itu akan jadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia rencanakan, sesuatu yang akan menguji ulang hatinya, keberaniannya, dan keyakinannya terhadap cinta setelah usia tak lagi muda. 3 hari berlalu sejak surat tanpa nama itu datang. Clara berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kesalahan kirim, mungkin bagian dari promosi nyeleneh sebuah toko daring, atau lelucon iseng dari pelanggan. Tapi logikanya yang tajam tak mampu menenangkan sesuatu yang perlahan-lahan tumbuh di dalam dada. Rasa penasaran dan rasa takut yang samar. Lalu datanglah surat kedua. Masih sama, tanpa nama pengirim, tanpa perangko, hanya terselip diam di antara paket-paket butik. Isinya tak kalah mengguncang. Kau menyebut sunyi sebagai rumahmu, tapi bukankah rumah paling hangat adalah hati yang berani dibuka kembali? Tangannya sempat gemetar saat membaca kalimat itu. Ia merasa seperti seseorang sedang memperhatikannya, memahami luka-lukanya, dan dengan berani mengetuk pintu hati yang selama ini ia jaga rapat. Tapi siapa? Clara mulai waspada. Ia mengawasi kurir, mencatat nomor resi, bahkan menanyakan satu persatu pada pelanggannya. Tapi semua menjawab dengan kebingungan yang tulus. Tidak ada yang tahu apa-apa. Atau, tidak ada yang mau bicara? Malam harinya, Clara duduk di ruang tamu rumah lamanya. Lampu temaram dan lagu keroncong dari radio tua menemani. Ia menatap surat kedua yang kini terlipat rapi di samping cangkir tehnya. Tiba-tiba, memori lama muncul. Wajah seseorang yang pernah ia cinta dengan sepenuh hati, lalu pergi tanpa memberi cukup alasan. Seseorang yang katanya ingin kembali suatu hari nanti. Tapi hari itu tak pernah datang. Apa ini dari dia? Pikir Clara lirih. Nyaris seperti gumaman pada dirinya sendiri. Namun, bayangan masa lalu segera tertelan oleh realita ketika esok paginya Reza datang. Reza, seorang arsitek berusia 52 tahun. Langganan lamanya yang pernah memesan kebaya khusus untuk mendiang istrinya 2 tahun lalu. Sejak saat itu, mereka hanya bertukar sapa sebatas formalitas. Tapi kali ini, kehadirannya berbeda. Ia datang dengan senyum yang lebih hangat, mata yang lebih tenang. Dan yang mengejutkan, ia membawa sketsa renovasi bagian belakang butik Clara yang selama ini memang sudah mulai lapuk dimakan usia. Kalau Tante Clara berkenan, katanya lembut, saya ingin bantu tanpa bayaran. Anggap saja, saya sedang belajar merapikan kenangan. Kalimat itu, entah kenapa, terasa menggetarkan. Ada sesuatu di balik tawaran itu yang tak hanya soal kayu dan paku. Ada sesuatu yang lebih dalam. Clara menatap Reza lama. Tapi seperti biasa, ia hanya mengangguk pelan dan menjawab dengan gaya khasnya. Nanti Tante pikirkan, ya. Sepulangnya Reza, satu pikiran terus mengganggu. Mungkinkah Reza yang mengirim surat-surat itu? Tapi, mengapa sekarang? Dan sebelum ia sempat menjawab pertanyaan itu pada dirinya sendiri, surat ketiga datang. Kali ini lebih singkat, tapi terasa lebih personal. Aku tak ingin kau membuka hati untukku. Aku hanya ingin kau percaya bahwa hatimu masih pantas dicintai. Clara menutup surat itu perlahan, memejamkan mata. Rasanya seperti sedang membuka kotak yang sudah lama ia kubur. Dan kini, satu persatu, bayang-bayang masa lalu, rasa takut, luka lama, dan harapan yang dulu ia abaikan, kembali hadir, menunggu untuk dihadapi. Hari-harinya yang tadinya begitu tenang, perlahan berubah. Ada sesuatu yang akan datang. Clara bisa merasakannya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mulai bertanya, apakah aku siap jika cinta benar-benar mengetuk lagi? Pertanyaan itu terus bergaung di kepala Clara seperti gema yang tak kunjung reda. Ia membawa pertanyaan itu ke dapur saat menyeduh kopi, ke kamar saat memilih kebaya untuk pelanggan, bahkan terbawa hingga dalam tidurnya. Dan semakin hari,
Surat-surat itu terus datang. Satu demi satu. Penuh ketulusan. Tanpa pernah meminta imbalan. Tanpa pernah mengungkap siapa pengirimnya. Namun, bukan hanya surat-surat itu yang perlahan-lahan mengguncang benteng hati Clara. Kehadiran Reza, yang sebelumnya hanya seperti daun gugur lewat angin, kini mulai terasa seperti angin itu sendiri. Ia tak datang setiap hari, tapi ketika hadir, Reza membawa ketenangan. Ia tak banyak bicara, tapi kata-katanya menenangkan. Ia memperbaiki pintu belakang yang berdecit, menawarkan rak baru untuk butik, dan sesekali, membawa kopi pahit kesukaan Clara tanpa ditanya. Meski begitu, Clara bukan gadis 20-an yang mudah jatuh hanya karena perhatian. Ia perempuan dewasa yang pernah patah, pernah ditinggal, pernah dipilih lalu dilepas. Justru karena itulah ia takut. Takut jika semua ini hanya angin lalu. Takut jika hatinya kembali ia buka, lalu tertinggal kosong sekali lagi. Namun di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lain, harapan. Sebuah desir halus yang tak pernah ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Harapan bahwa kali ini mungkin berbeda. Bahwa mungkin, cinta bukan tentang api yang membakar, tapi tentang lilin kecil yang bertahan diam dalam gelap. Dan Reza, entah bagaimana, menjadi nyala kecil itu. Clara tahu, ia tak bisa terus seperti ini, diam dan menunggu. Ia harus menentukan arah. Maka untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia menyusun satu tujuan kecil dalam hatinya. Aku harus mengenal kembali diriku, sebelum mengenal orang lain. Maka dimulailah perjalanannya. Bukan untuk mencari cinta, tapi mencari dirinya sendiri. Ia mengikuti kelas yoga yang dulu selalu ia tunda karena sibuk. Ia bergabung dengan komunitas puisi di kota, membaca sajak-sajak yang dulu hanya ia tulis diam-diam di buku harian. Ia bahkan pergi ke tempat yang dulu ingin ia kunjungi bersama almarhum ayahnya, pantai selatan, tempat ia dan ayahnya pernah berjanji piknik namun tak pernah terlaksana. Semua ia lakukan bukan untuk menunjukkan bahwa ia kuat, tapi karena ia ingin tahu, apakah ia masih hidup sepenuhnya, atau hanya berjalan dalam sunyi yang elegan? Reza tak pernah memaksa. Ia tetap hadir di sela-sela waktu. Kadang mengirim pesan singkat. Semoga senyum tante hari ini seluas langit pagi tadi. Kadang hanya meninggalkan buku kecil di depan butik dengan catatan sederhana. Halaman 47. Puisi yang mengingatkan saya pada seseorang. Hari demi hari, Clara mulai melihat dirinya dari sudut yang baru. Ia tersenyum lebih sering, tertawa lebih ringan. Namun, justru ketika langkahnya terasa mantap, badai kecil datang tak terduga. Suatu malam, surat baru datang, bukan seperti biasanya. Surat itu panjang dan berbeda. Di dalamnya, ada pengakuan. Pengirim surat akhirnya bicara. Tapi bukan seperti yang ia bayangkan. Jika suatu hari nanti aku tak bisa lagi hadir seperti ini, jangan merasa kehilangan. Aku datang bukan untuk tinggal, tapi untuk membantumu percaya bahwa kau layak dicintai. Clara menatap surat itu dengan jantung berdegup cepat. Kali ini, ia merasa bukan hanya hatinya yang diketuk, tapi juga dibuka, dan ditinggal terbuka. Pertanyaan baru pun tumbuh. Apa maksudnya? Tidak bisa hadir lagi. Dan saat itulah, Clara tahu bahwa langkah berani barulah dimulai. Dan jalannya tidak akan semudah yang ia kira. Clara duduk lama di teras rumahnya malam itu. Surat ke-10 dari si pengirim misterius tergeletak di pangkuannya. Namun pikirannya jauh melayang. Kata-kata, aku datang bukan untuk tinggal. Terus terngiang dalam benaknya seperti bunyi jam dinding yang tak bisa dihentikan. Sejak itu, Reza tidak pernah muncul lagi. Tidak ke butik, tidak lewat pesan, tidak dengan kopi pahit atau buku-buku kecil berisi catatan puitis. Semuanya menghilang, seolah waktu memutuskan untuk kembali memeluk kesunyian Clara seperti dulu. Ia sempat mengirim pesan, singkat, tanpa basa-basi. Apakah kamu baik-baik saja? Tak ada balasan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Dan Clara mulai meragukan semuanya. Apa aku terlalu berandai? Apa semua ini hanya permainan rasa yang aku bangun sendiri? Apa aku terlambat percaya? Dan kini semuanya telah terlambat.
Butiknya tetap berjalan. Pesanan tetap datang. Tapi pelanggan dan karyawan mulai melihat perubahan. Senyum Clara kini seperti gaun polos tanpa renda. Terlihat baik, tapi kehilangan kehangatan. Kembali ke keheningan seharusnya jadi hal biasa bagi Clara. Ia sudah 15 tahun bersahabat dengan Sunyi. Tapi kali ini, Sunyi yang datang tak lagi menenangkan. Ia seperti dinding dingin yang membekukan langkah, membuatnya kembali meragukan dirinya sendiri. Puncaknya datang ketika malam ulang tahunnya ke-49 tiba. Tidak ada pesta, seperti biasa. Hanya dirinya, teh melati, dan langit mendung yang menggantung di atas halaman belakang. Tapi saat ia membuka pintu untuk mengambil kiriman dari kurir, harapannya runtuh. Amplop coklat itu hanya berisi tagihan air. Bukan surat dari Reza. Bukan ucapan selamat. Bukan apa-apa. Clara masuk rumah, menutup pintu perlahan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis. Tangis diam. Tidak meraung, tapi mengalir tanpa bisa ditahan. Tangis karena penyesalan, karena harapan yang sempat tumbuh, dan karena akhirnya ia sadar. Aku sudah membuka hati, tapi kepada siapa? Saat itu, ia merasa seperti kalah. Bukan karena cinta tidak datang, tapi karena ia tidak tahu harus kemana setelah semua upaya, semua keberanian, dan semua proses itu berakhir begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa alasan. Ia sempat berpikir untuk berhenti berharap, berhenti mencari makna, bahkan berhenti membuka diri. Mungkin benar kata orang, tidak semua orang ditakdirkan untuk menemukan cinta sejati. Mungkin ada orang yang hanya ditakdirkan untuk memberi ruang bagi cinta orang lain, bukan untuk memilikinya. Namun malam itu, sebelum ia tidur, ia membuka kembali semua surat yang pernah ia simpan dalam kotak kayu kecil di rak buku. Satu persatu ia baca. Perlahan. Dan ketika ia sampai pada surat ketiga, sesuatu dalam dirinya bergetar. Di sudut bawah kertas, ia baru sadar, ada coretan halus hampir tak terlihat. Maafkan aku kalau suatu hari aku harus pergi tanpa sempat menjelaskan. Tapi jika suatu saat kau merasa kehilangan, datanglah ke tempat pertama kali kita bicara lama, bukan di butik, tapi di taman waktu senja. Clara menatapnya lama. Taman waktu senja. Seketika, ia teringat. Sore beberapa bulan lalu, Reza pernah menungguinya membaca puisi di acara komunitas. Setelah semua orang pulang, mereka duduk di taman kecil di dekat panggung terbuka, membicarakan puisi Rendra dan secangkir kopi. Itu pertama kalinya mereka tertawa lama. Itulah taman waktu senja. Clara menatap kalender. Besok hari Sabtu. Mungkin ini satu-satunya pilihan yang tersisa. Setelah semua usaha gagal, setelah semua penantian tak membuahkan hasil, hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan. Datang. Meski tak tahu apakah akan menemukan apa-apa. Pagi Sabtu itu, langit kota Banyumas terlihat sendu, seolah turut menyembunyikan sesuatu yang tak terucap. Clara menyiapkan dirinya seperti biasa. Rambut disanggul rapi, blus putih bersih, dan selendang batik warna biru langit yang kontras dengan matanya yang tenang namun dalam. Tapi kali ini, bukan butik yang ia tuju. Bukan pasar. Bukan komunitas puisi. Ia berjalan menuju taman kota, tempat di mana kenangan itu pernah singgah, meski hanya sebentar. Tempat di mana tawa Reza pertama kali terdengar panjang, dan hatinya untuk pertama kalinya terasa ringan setelah bertahun-tahun tertutup rapat. Langkahnya pelan. Setiap derap seolah menimbang ulang, apakah aku sedang mengejar sesuatu, atau mengikhlaskan yang tak pasti? Sampai akhirnya, ia tiba. Taman itu masih sama. Bangku kayu coklat di bawah pohon flamboyan. Dan suara air mancur kecil di sisi timur taman yang mengalir pelan. Tapi tak ada siapa-siapa. Clara duduk. Menunggu. 5 menit. 10 menit. Setengah jam. Sepi. Ia mulai merasa bodoh. Merasa seperti seorang gadis muda yang percaya pada dongeng. Tapi sebelum ia berdiri untuk pergi, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Lalu suara itu, suara yang ia kenal tapi hampir ia lupakan, memanggil pelan. Tante Clara sudah duduk lama, ya? Ia menoleh.
Reza berdiri di sana. Wajahnya tampak berbeda. Lebih pucat. Tapi senyumnya masih sama, hangat dan tenang. Ia duduk di samping Clara, lalu mengeluarkan sebuah amplop kecil dari dalam saku jaketnya. Aku tidak pergi karena ingin membuat tante khawatir, katanya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Tapi aku harus menyendiri. Setelah tahu aku mengidap penyakit yang membuatku harus rehat dari semua hal, bahkan dari perasaan. Clara terdiam. Matanya mulai basah. Tapi tak ada air mata yang jatuh. Hanya keheningan yang penuh makna. Aku tidak ingin datang sebagai beban, lanjut Reza. Tapi surat-surat itu caraku menjaga jarak tanpa benar-benar pergi. Clara menatapnya, lalu mengambil tangannya perlahan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Reza menghela napas. Karena aku tahu, tante sudah cukup kuat menjalani hidup tanpa luka baru. Aku takut, kehadiranku justru menambahnya. Tapi kamu lupa, jawab Clara pelan, bahwa aku juga cukup kuat untuk memilih siapa yang ingin kuperjuangkan, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia nyata. Mereka diam, tapi diam yang berbeda. Diam yang penuh penerimaan. Dan untuk pertama kalinya, Clara merasa tidak harus diberi cinta untuk merasa cukup. Karena cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk pelukan dan janji manis. Kadang, cinta datang dalam bentuk keberanian, untuk hadir meski dalam kondisi rapuh. Hari itu, mereka tidak bicara tentang masa depan. Tidak membahas apakah mereka akan bersama. Tapi mereka duduk lebih lama dari biasanya. Saling memandang, saling memahami. Karena cinta sejati tidak butuh kepastian hari esok. Yang dibutuhkan hanya keberanian untuk tetap tinggal hari ini. Sejak hari itu, Clara tidak lagi bertanya tentang masa depan. Ia berhenti menghitung hari, berhenti menyusun skenario kemungkinan, dan berhenti menahan diri dari apa yang sesungguhnya ingin ia rasakan, kehadiran. Hubungannya dengan Reza tak diberi nama. Mereka tidak berbicara tentang status. Tidak ada kalimat seperti, kita ini apa? Karena yang mereka jalani bukan tentang label, tapi tentang makna. Reza tetap datang ke butik setiap Sabtu pagi, membawakan kopi pahit dan senyum yang sedikit lelah, tapi hangat. Kadang ia hanya duduk membaca di sudut ruangan, atau membantu merapikan etalase tanpa diminta. Clara tahu, waktu mereka tidak panjang. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya, ia merasa utuh. Di halaman belakang rumah, tempat Clara biasa menyiram bunga kenanga setiap pagi, kini tumbuh pohon Kamboja putih yang Reza tanam sendiri. Kalau suatu hari aku tidak bisa datang lagi, kamu tetap bisa lihat sesuatu yang tumbuh dariku, katanya sambil terkekeh. Clara pura-pura marah waktu itu, tapi sebenarnya hatinya bergetar. Hari demi hari, Clara tak lagi takut akan kehilangan. Ia justru lebih menghargai keberadaan. Ia tak lagi menunggu cinta yang megah. Ia menerima cinta dalam bentuk paling sederhana. Satu senyum, satu genggaman tangan, satu kalimat yang diucapkan pelan tapi penuh ketulusan. Sampai suatu hari, Reza tidak datang. Sabtu itu hujan turun deras. Clara duduk sendiri di butik, memandangi kursi di mana Reza biasa duduk. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Tapi berbeda dari dulu, ia tidak panik. Ia hanya menatap jendela, menyesap kopinya sendiri, dan berkata dalam hati, jika dia masih bisa datang, dia akan datang. Jika tidak, aku tahu, dia telah tinggal di sini. Clara menunjuk dadanya sendiri. Ia tersenyum, lalu membuka kembali surat pertama yang dulu pernah membuatnya gelisah. Tapi kali ini, ia membacanya dengan hati yang tenang. Kadang cinta datang saat kau paling damai, bukan saat kau paling berharap. Kini, ia paham maksudnya. Cinta sejati tidak datang untuk mengisi kekosongan. Cinta datang ketika hati kita sudah penuh oleh penghargaan terhadap diri sendiri. Cinta bukan tentang menambah luka, tapi tentang menumbuhkan harapan baru, bahkan di tanah yang pernah kering. Clara tetap menjalani hari-harinya. Butiknya berkembang, komunitas puisinya tumbuh, dan halaman belakang rumah menjadi tempat kecil di mana anak-anak tetangga sering bermain. Ia tak pernah menikah lagi, dan tak pernah pula merasa kesepian.
Karena Reza, entah ada di mana, telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berarti daripada cincin di jari, keberanian untuk percaya, dan keikhlasan untuk mencinta. Gimana kisah Clara tadi? Menyentuh ya? Tante yakin, di antara kalian, pasti ada yang diam-diam merasa, cerita ini mirip aku. Dan itu bukan kebetulan. Karena setiap dari kita punya waktunya masing-masing. Bukan untuk menunggu cinta, tapi untuk tumbuh, menjadi utuh, dan mencintai diri sendiri lebih dulu. Dari kisah Clara, kita belajar satu hal penting, bahwa cinta sejati tidak selalu datang di usia muda, tidak selalu hadir dengan kembang api, pelukan, dan janji manis. Kadang, cinta datang dalam bentuk yang sunyi, sederhana, tapi tulus. Dan saat kita sudah berdamai dengan diri sendiri, cinta sejati akan menemukan jalannya, dengan caranya sendiri. Untuk kamu yang masih menyendiri, yang sedang belajar mencintai diri, Tante doakan semoga hatimu diberi ketenangan. Semoga jika cinta itu belum datang, kamu tetap bahagia dengan keberadaanmu. Dan jika cinta itu sudah di depan mata, semoga kamu cukup berani untuk menyambutnya. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan pasangan yang sempurna, tapi hati yang siap kita genggam, hari demi hari, tanpa syarat apa-apa. Terima kasih sudah menemani Tante di episode kali ini. Jangan lupa ya, sayang-sayang Tante. Kalau kamu merasa kisah ini bisa jadi penguat untuk temanmu, sahabatmu, bahkan ibumu, yuk di-share. Kasih jempolnya, like yang manis itu, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Apa cinta pernah datang ke hidupmu saat kamu sedang tidak mencarinya? Tante tunggu ceritamu di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, supaya kita bisa terus berbagi cerita, celoteh-celoteh penuh makna, dan kisah-kisah Tante yang mungkin bisa jadi kisahmu juga. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Tetap jadi perempuan kuat, lembut, dan penuh cinta ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari celoteh Tante, tempat cinta tak pernah terlambat datang.